Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Putri Nabia dari kelas 10 ayat 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan ekonomi 4 sektor. 4 sektor tersebut adalah RTK atau rumah tangga konsumen, RTP atau rumah tangga produsen atau biasa disebut dengan perusahaan, RTN atau rumah tangga negara atau biasa disebut dengan rumah tangga pemerintah, lalu juga ada RTLN atau rumah tangga luar negeri. Nah, meskipun diagramnya terlihat cukup kompleks, sebenarnya alurnya sangat sederhana loh jika kita pahami satu persatu. Oleh karena itu, mohon disimak baik-baik ya penjelasan berikut ini. Baik, kita mulai dengan pasar output, yaitu tempat bertemunya barang dan jasa dengan konsumen. Dalam diagram terlihat bahwa RTP menghasilkan barang dan jasa, yang kemudian masuk ke pasar output. Selanjutnya, RTK atau konsumen akan membeli barang dan jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, uang yang dibayarkan akan dialirkan ke RTP dan menjadi pendapatan bagi perusahaan. Inilah hubungan utama antara produsen dan konsumen yang membuat kegiatan ekonomi terus berjalan. Selanjutnya ada pasar input, yaitu tempat terjadinya faktor produksi. Dalam diagram ditunjukkan bahwa RTK menyediakan faktor produksi berupa sumber daya alam, sumber daya manusia atau tenaga kerja, modal, dan juga keterampilan. Faktor produksi ini digunakan oleh RTP untuk menjalankan kegiatan produksi. Sebagai imbalannya, RTP memberikan balas jasa kepada RTK berupa sewa, upah, bunga, dan juga laba. Inilah yang menjadi pendapatan utama bagi RTK, sehingga mereka memiliki keterampilan untuk kembali membeli barang dan jasa. Hubungan selanjutnya adalah antara RTK dengan RTN atau pemerintah. Dalam diagram ditunjukkan bahwa RTK wajib membayar pajak kepada pemerintah sebagai warga negara. Pajak tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan kegiatan negara. Sebagai imbalannya, pemerintah akan memberikan subsidi, bantuan sosial, dan juga pelayanan masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur kepada masyarakat. Selain dengan RTK, RTP juga memiliki hubungan dengan RTN, di mana RTP wajib membayar pajak, entah itu pajak usaha ataupun pajak produksi kepada pemerintah. Sebaliknya, pemerintah akan memberikan subsidi kepada perusahaan, terutama untuk menjaga kestabilan harga dan untuk mendukung sektor tertentu agar tetap berjalan. Pada diagram juga menunjukkan peranan lembaga keuangan, di mana RTP akan menyalurkan sebagian dari pendapatannya kepada lembaga keuangan dalam bentuk tabungan atau saving. Dana yang didapat akan disalurkan kembali kepada RTP berupa investasi atau pinjaman modal. Dengan adanya lembaga keuangan, dana dari masyarakat akan digunakan untuk mendorong faktor produksi dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Terakhir, diagram ini juga menambahkan RTLN atau rumah tangga luar negeri, di mana RTP melakukan kegiatan ekspor, yaitu menjual barang dan jasa ke luar negeri, sehingga negara mendapatkan pemasukan berupa devisa. Sebaliknya, RTP juga melakukan kegiatan impor, yaitu membeli barang atau jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Barang impor ini juga akan masuk ke pasar output, di mana RTK dapat ikut membelinya. Hubungan ini menunjukkan bahwa perekonomian suatu negara tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan negara lain. Secara keseluruhan, diagram ekonomi 4 sektor ini menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian berjalan melalui aliran barang, jasa, uang, dan juga faktor produksi yang berkaitan dengan RTK, RTP, RTN, lembaga keuangan, dan juga RTLN. Selama aliran-aliran ini terus berlangsung, roda perekonomian akan terus berputar dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan selama saya menjelaskan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.